Sejak muda, dokter spesialis kandungan itu dikenal sebagai pribadi yang teguh memegang logika. Baginya, hidup adalah rangkaian sebab dan akibat yang bisa diurai dengan akal, diuji dengan data, dan dibuktikan melalui penelitian. Ia tumbuh dan dibentuk oleh dunia sains, dunia yang mengajarkannya bahwa segala sesuatu memiliki penjelasan rasional, bahwa keajaiban hanyalah istilah lain bagi sesuatu yang belum dipahami secara ilmiah. Setiap pagi, ia melangkah ke ruang praktik dengan langkah pasti. Jas putih yang dikenakannya bukan sekadar pakaian kerja, melainkan simbol kepercayaan pada ilmu pengetahuan. Di balik meja periksa, di hadapan layar USG, ia melihat kehidupan bukan sebagai misteri ilahi, melainkan proses biologis yang sistematis. Ovulasi, pembuahan, pembelahan sel, implantasi, semua itu adalah istilah yang begitu akrab di telinganya, seperti bahasa ibu yang telah ia kuasai sejak lama. Ia telah membantu ribuan kelahiran. Tangisan bayi yang baru lahir baginya adalah penanda keberhasilan prosedur medis, bukan peristiwa spiritual. Ia tersenyum setiap kali mendengar suara itu, bukan karena rasa haru religius, tetapi karena kepuasan profesional, tanda bahwa diagnosisnya tepat, tindakannya benar, dan ilmunya bekerja sebagaimana mestinya. Dalam dunia yang ia yakini, tidak ada ruang untuk kebetulan. Semua tunduk pada hukum alam. Semua bisa dijelaskan. Semua bisa dipelajari. Di ruang diskusi medis, ia dikenal kritis. Ia gemar mempertanyakan teori, menantang asumsi, dan meminta bukti. Rekan-rekannya menghormatinya karena ketajaman analisis dan dedikasinya pada kebenaran ilmiah. Ia tidak mudah terkesan oleh hal-hal yang bersifat emosional atau spiritual. Baginya, perasaan seringkali mengaburkan penilaian, sementara sains menuntut kejernihan. Namun di balik ketegasan itu, ada satu hal yang jarang disadari orang lain. Ia mencintai pekerjaannya dengan sepenuh hati. Bukan sekadar profesi, tetapi panggilan hidup. Ia percaya bahwa membantu perempuan melewati masa kehamilan adalah bentuk pengabdian tertinggi pada kemanusiaan. Ia ingin setiap ibu selamat, setiap bayi lahir sehat. Itu tujuan hidupnya. Dan untuk tujuan itu, ia bersedia mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan pribadi. Malam-malamnya sering dihabiskan membaca jurnal medis terbaru. Diagram perkembangan embrio manusia telah ia hafal di luar kepala. Dari tahap awal sel tunggal hingga pembentukan organ-organ vital, semuanya tersimpan rapi dalam ingatannya. Ia mengajarkan hal itu pada mahasiswa kedokteran dengan penuh semangat, seolah sedang menceritakan kisah yang indah, kisah tentang bagaimana kehidupan dimulai. Namun keindahan itu, baginya, tetaplah hasil reaksi kimia dan proses biologis. Tidak lebih. Ia jarang bertanya tentang makna di balik kehidupan. Pertanyaan semacam itu menurutnya terlalu abstrak dan tidak produktif. Fokusnya adalah bagaimana menjaga kehamilan tetap sehat, bagaimana mencegah komplikasi, bagaimana menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Itu saja sudah cukup berat. Mengapa harus menambah beban dengan pertanyaan metafisik? Di rumah, ia dikenal sebagai sosok yang tenang dan rasional. Ia mendidik keluarganya dengan nilai-nilai disiplin, kerja keras, dan kejujuran. Ia mengajarkan bahwa keberhasilan diraih melalui usaha, bukan doa. Bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan, bukan takdir. Keyakinan itu ia pegang teguh. Dan selama bertahun-tahun, hidupnya seolah membenarkannya. Karirnya menanjak. Reputasinya baik. Pasien mempercayainya. Keluarganya hidup berkecukupan. Semua tampak sempurna di atas kertas. Namun di sela-sela kesibukan itu, ada momen-momen kecil yang mulai mengusik tanpa ia sadari. Momen yang terlalu halus untuk disebut keraguan, tetapi cukup kuat untuk meninggalkan bekas.
Seperti ketika ia memandangi layar USG dan melihat denyut jantung janin yang baru terbentuk. Detak kecil itu begitu teratur, begitu presisi, seolah mengikuti irama yang telah ditetapkan sejak awal. Ia tahu penjelasannya. Ia bisa menjabarkan mekanismenya secara detail. Namun entah mengapa, kali itu ia terdiam sedikit lebih lama. Atau ketika ia harus menyampaikan kabar buruk kepada seorang ibu tentang kehamilan yang tidak bisa diselamatkan. Ia telah melakukan segalanya sesuai prosedur. Secara ilmiah, tidak ada yang salah. Tetapi saat melihat air mata dan kepasrahan di wajah sang ibu, ada perasaan asing yang menyelinap di dadanya. Perasaan bahwa ada sesuatu yang berada di luar jangkauan tangannya, di luar kendali ilmunya. Ia menepis perasaan itu. Ia meyakinkan diri bahwa emosi hanyalah reaksi manusiawi. Bahwa sebagai dokter, ia tidak boleh larut di dalamnya. Sains tetaplah pegangan utama. Tetapi benih itu telah tertanam. Di suatu malam yang sunyi, setelah seharian berjibaku dengan kasus-kasus sulit, ia duduk sendirian dengan pikiran yang lelah. Buku-buku medis terbuka di hadapannya, tetapi matanya tidak lagi fokus. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh angka, grafik, atau teori. Ia tidak tahu apa namanya. Ia tidak menyebutnya kegelisahan, apalagi pencarian makna. Ia hanya tahu bahwa hidup yang selama ini ia jalani dengan penuh keyakinan logis, perlahan mulai menunjukkan celah-celah halus, bukan untuk meruntuhkan, tetapi untuk mengundang pertanyaan. Pertanyaan yang belum berani ia ucapkan. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Dokter spesialis kandungan itu memasuki ruang praktik dengan wajah tenang dan pikiran terfokus. Jadwal pemeriksaan padat menunggunya. Ia telah menyiapkan diri untuk menjalani rutinitas yang selama bertahun-tahun ia kuasai dengan sempurna. Tidak ada yang ia harapkan selain bekerja secara profesional, teliti, dan objektif. Namun, tanpa ia sadari, hari itu akan meninggalkan jejak yang berbeda. Di ruang pemeriksaan, seorang ibu hamil berbaring dengan perasaan campur aduk antara cemas dan bahagia. Sang dokter menjalankan prosedur seperti biasa. Tangannya bergerak terampil mengatur alat USG. Matanya fokus pada layar yang menampilkan gambar hitam putih. Ia mulai menjelaskan hasil pemeriksaan dengan suara datar namun meyakinkan, seperti yang selalu ia lakukan. Lalu tiba-tiba, ia terdiam. Di layar itu, tampak jelas sosok kecil yang sedang berkembang. Bukan sekadar bentuk biologis, melainkan sebuah kehidupan yang bergerak, bertumbuh, dan berubah dengan keteraturan yang menakjubkan. Jantung kecil itu berdetak ritmis, seolah memiliki irama sendiri. Anggota tubuhnya mulai terbentuk, meski masih sangat mungil dan rapuh. Ia pernah melihat pemandangan ini ribuan kali. Ia tahu betul penjelasannya. Ia hafal tahapan perkembangannya. Namun entah mengapa, kali ini dadanya terasa sesak. Ia memandangi layar itu sedikit lebih lama dari biasanya. Ada rasa haru yang aneh, yang tidak pernah ia izinkan hadir sebelumnya. Bukan haru sentimental, melainkan kekaguman yang sulit ia jelaskan. Ia mendapati dirinya bertanya dalam hati, bukan tentang bagaimana proses ini terjadi, tetapi tentang mengapa semuanya bisa begitu tepat, begitu teratur, begitu sempurna sejak awal. Sang ibu tersenyum sambil menahan air mata bahagia. "Dok, apakah bayinya sehat?" tanyanya dengan suara bergetar. Pertanyaan itu menyadarkan sang dokter dari lamunannya. Ia kembali ke perannya. Ia menjelaskan hasil pemeriksaan dengan bahasa medis yang jelas dan menenangkan. Sang ibu pun tersenyum lega. Tetapi di dalam diri sang dokter, ada sesuatu yang belum kembali ke tempat semula. Sepanjang hari itu, perasaan serupa terus muncul. Setiap kali ia memeriksa kehamilan, setiap kali ia melihat perkembangan janin, hatinya terasa disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Cara sel membelah dengan presisi, waktu yang tepat ketika organ mulai terbentuk, keseimbangan yang rapuh namun terjaga sempurna di dalam rahim. Ia tahu semua itu adalah hasil hukum alam. Ia tahu sains memiliki jawabannya.
Namun untuk pertama kalinya, pengetahuan itu tidak sepenuhnya memuaskannya. Di sela-sela istirahat, ia membuka kembali buku embriologi yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Diagram demi diagram tampak sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah di atas kertas. Namun pandangannya kini berbeda. Ia tidak lagi sekadar melihat proses, tetapi juga keteraturan yang menakjubkan di baliknya. Bagaimana mungkin semua ini terjadi dengan begitu tepat? Gumamnya pelan, seolah takut mendengar suaranya sendiri. Pertanyaan itu membuatnya gelisah. Ia tidak terbiasa mempertanyakan hal-hal yang berada di luar jangkauan ilmiah. Ia terbiasa menemukan jawaban, bukan membuka ruang bagi misteri. Tetapi kali ini, semakin ia mencoba menenangkan diri dengan penjelasan rasional, semakin besar rasa takjub yang muncul. Sore hari itu, ia menangani satu kasus yang membuatnya terdiam lebih lama dari biasanya. Seorang ibu yang sebelumnya mengalami risiko tinggi kini menunjukkan perkembangan kehamilan yang jauh lebih baik dari perkiraan medis. Secara statistik, kemungkinan keberhasilannya kecil. Secara teori, prosesnya tidak seharusnya berjalan sebaik itu. Namun kenyataannya, kehidupan kecil di dalam rahim itu bertahan. Ia menjelaskan hal itu sebagai anomali yang masih bisa diterima secara ilmiah. Tetapi saat ia menatap wajah sang ibu yang penuh syukur, ia merasakan getaran halus di hatinya. Ada rasa bahwa kehidupan tidak selalu tunduk sepenuhnya pada hitungan manusia. Malam itu, setelah semua pasien pulang dan ruang praktik kembali sunyi, sang dokter duduk sendirian. Lampu redup menyinari meja kerjanya. Ia membuka catatan medis, tetapi pikirannya melayang. Bayangan layar USG terus muncul di benaknya. Denyut jantung kecil itu, gerakan halus janin yang seolah hidup dalam dunia yang tak tersentuh oleh kebisingan luar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kerendahan hati di hadapan kehidupan. Ia menyadari bahwa meskipun ia memahami prosesnya, ia tidak menciptakannya. Ia membantu, mengawasi, dan menjaga. Tetapi ada kekuatan yang bekerja jauh sebelum tangannya terlibat. Kesadaran itu tidak membuatnya takut, tetapi justru membuatnya terdiam dalam keheningan yang penuh makna. Di rumah, ia menjadi lebih pendiam dari biasanya. Keluarganya merasakan perubahan itu, meski tidak ada yang ia ceritakan. Ia hanya mengatakan bahwa hari itu melelahkan. Namun sesungguhnya, yang lelah bukan tubuhnya, melainkan pikirannya yang mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan baru. Malam semakin larut. Ia berbaring, tetapi matanya sulit terpejam. Dalam kegelapan, pikirannya kembali pada kehidupan kecil yang tumbuh dalam rahim, tanpa kesadaran, tanpa pilihan, namun mengikuti aturan yang begitu sempurna. Siapa yang menetapkan semua itu? Dari mana keteraturan itu berasal? Ia menegur dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa pertanyaan itu tidak ilmiah, bahwa ia terlalu larut dalam emosi. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa sesuatu telah berubah. Hari itu menandai awal dari kegelisahan yang lembut namun mendalam. Bukan kegelisahan yang merusak keyakinannya, melainkan yang mengajak untuk melihat lebih jauh. Keajaiban dalam rahim tidak lagi sekadar objek studi, tetapi menjadi cermin yang memantulkan keterbatasan manusia. Dan tanpa ia sadari, kekaguman itu telah membuka pintu kecil di hatinya. Pintu yang selama ini tertutup rapat oleh keyakinan bahwa sains adalah jawaban atas segalanya. Hari-hari setelah kegelisahan itu berlalu dengan perasaan yang berbeda. Dokter spesialis kandungan tersebut tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Memeriksa pasien, membaca hasil laboratorium, menatap layar USG. Namun ada jarak tipis antara apa yang ia lakukan dan apa yang ia rasakan. Seolah-olah ada lapisan baru dalam kesadarannya yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia tidak sedang mencari jawaban. Setidaknya, ia meyakinkan dirinya demikian. Ia hanya ingin menenangkan pikiran, kembali ke dunia yang selama ini terasa aman, dunia data dan kepastian. Suatu malam, setelah hari yang panjang dan melelahkan, ia duduk sendirian di ruang kerja rumahnya. Rak-rak buku di sekelilingnya dipenuhi literatur medis, jurnal ilmiah, dan catatan kuliah lama. Ia meraih satu buku embriologi yang telah sering ia baca,
membuka halaman demi halaman dengan gerakan mekanis. Namun kali ini, tulisannya terasa dingin. Diagram-diagram itu tidak lagi memberi rasa puas seperti sebelumnya. Ia menutup buku itu perlahan, lalu menarik napas panjang. Pandangan matanya tertuju pada sebuah buku lain di rak yang jarang ia sentuh. Buku itu bukan miliknya. Sudah lama berada di sana, diletakkan begitu saja, mungkin sebagai hadiah atau titipan yang terlupakan. Sampulnya sederhana. Judulnya mencantumkan terjemahan Al-Quran. Ia ragu sejenak. Tidak ada dorongan religius di hatinya. Tidak ada niat untuk mempelajari agama. Yang ada hanyalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang selama ini menjadi bagian dari jati dirinya sebagai ilmuwan. Ia ingin tahu mengapa banyak orang menyebut kitab itu memiliki hubungan dengan sains. Ia ingin tahu apakah klaim-klaim itu hanya interpretasi subjektif atau benar-benar memiliki dasar. Sekadar membaca, gumamnya pelan, seolah meyakinkan diri sendiri. Ia membuka halaman secara acak. Matanya menyapu barisan kata-kata terjemahan yang tersusun rapi. Awalnya, ia membaca tanpa perasaan. Namun beberapa kalimat membuatnya berhenti. Ada penyebutan tentang penciptaan manusia, tentang proses yang berlangsung bertahap. Ia mengernyitkan dahi. Ia membaca ulang, kali ini lebih pelan. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Kata-kata yang ia baca terasa asing sekaligus akrab. Deskripsi tentang tahap demi tahap perkembangan manusia itu mengingatkannya pada sesuatu yang telah ia pelajari bertahun-tahun. Tentang sesuatu yang selama ini ia ajarkan pada mahasiswa. Ia menutup buku itu sejenak. Ini hanya kebetulan, katanya dalam hati. Namun rasa penasaran mendorongnya membuka kembali halaman tersebut. Ia membaca lebih teliti. Ia mencatat istilah-istilah yang digunakan, mencoba memahami maknanya secara utuh. Tidak ada istilah medis modern, tentu saja. Namun makna yang tersirat membuatnya sulit mengalihkan pandangan. Ia berdiri, mengambil buku embriologi dari rak, lalu meletakkannya berdampingan dengan terjemahan Al-Quran. Ia mulai membandingkan. Ia membaca satu paragraf, lalu membuka halaman lain. Ia tidak sedang mencari pembenaran, hanya kesesuaian, atau ketidaksesuaiannya. Semakin lama, tangannya semakin gemetar. Ada keselarasan yang tidak ia duga. Tahapan yang disebutkan dalam kitab itu tidak melompat-lompat, tidak kabur, justru runtut, terstruktur. Seolah menggambarkan proses yang ia kenal, tetapi dengan bahasa yang jauh lebih sederhana dan mendasar. Ia duduk kembali, kali ini dengan sikap tubuh yang berbeda. Tidak lagi santai, melainkan tegang dan fokus. Ia merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang penting, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Bagaimana mungkin? Bisiknya lirih. Sebagai dokter spesialis kandungan, ia tahu betul bahwa pemahaman tentang embriologi manusia adalah hasil penelitian panjang, teknologi canggih, dan mikroskop modern. Ia tahu bahwa butuh waktu berabad-abad bagi ilmu pengetahuan untuk sampai pada titik ini. Dan kini, ia membaca deskripsi yang terasa begitu dekat, tertulis dalam kitab yang usianya jauh melampaui semua buku medis di raknya. Ia merasakan dadanya menghangat, bukan karena euforia, melainkan karena guncangan batin. Ada sesuatu dalam dirinya yang berusaha menolak, namun ada pula bagian lain yang tidak bisa menutup mata. Ia membaca ulang ayat-ayat itu, mencoba mencari celah, mencari kesalahan, mencari metafora yang bisa menjelaskan semuanya sebagai tafsir bebas. Namun semakin ia membaca, semakin sulit ia menyangkal keteraturannya. Malam semakin larut, tetapi ia tidak menyadarinya. Waktu seolah berhenti di ruangan itu. Yang ada hanya dirinya, buku-buku di hadapannya, dan pertanyaan yang mulai menggerogoti keyakinan lamanya. Ia bukan orang yang mudah tersentuh oleh kata-kata, tetapi ada getaran halus yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa seperti seorang murid yang baru menyadari bahwa masih ada pelajaran besar yang belum ia pelajari. Di satu titik, ia meletakkan kedua buku itu berdampingan dan menatapnya lama. Air matanya menggenang, meski belum jatuh.
Ia tidak tahu persis apa yang ia rasakan. Kaget, kagum, takut, atau terharu. Mungkin semuanya bercampur menjadi satu. Ia teringat kembali pada layar USG, pada denyut jantung kecil yang membuatnya terdiam. Kini, potongan-potongan itu seperti menyatu. Apa yang selama ini ia lihat dengan mata, kini disentuh oleh kata-kata yang tidak pernah ia duga akan berbicara padanya. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Jika ini benar, pikirnya, maka ada kebenaran yang selama ini tidak pernah aku pertimbangkan. Pemikiran itu tidak membuatnya merasa kalah. Justru sebaliknya, ia merasa kecil, dan untuk pertama kalinya, kerendahan itu terasa menenangkan. Ia menyadari bahwa mencari kebenaran tidak selalu berarti membuktikan diri benar, tetapi berani mengakui bahwa masih ada yang belum diketahui. Malam itu, ia tidak mengambil kesimpulan apapun. Ia tidak mengubah keyakinannya secara tiba-tiba. Ia hanya menutup buku terjemahan Al-Quran itu dengan tangan yang masih gemetar, lalu menyimpannya kembali di rak. Namun satu hal pasti, pertemuan tak sengaja itu telah membuka pintu yang tidak bisa lagi ia tutup. Ia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit dalam keheningan. Di kepalanya, ayat-ayat itu terus terngiang, bersanding dengan pengetahuan medis yang selama ini ia anggap mutlak. Dua dunia yang sebelumnya terpisah, kini bertemu di ruang batinnya. Dan untuk pertama kalinya, dokter spesialis kandungan itu merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Panggilan untuk mencari kebenaran, bukan hanya dengan akal, tetapi juga dengan kejujuran hati. Sejak malam pertemuan itu, hidup dokter spesialis kandungan tersebut tidak lagi berjalan dengan ritme yang sama. Ia tetap bangun pagi, tetap mengenakan jas putih, tetap menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan. Dari luar, tidak ada yang berubah. Namun di dalam dirinya, sebuah pergeseran besar sedang berlangsung. Perlahan, nyaris tanpa suara, tetapi pasti. Ia tidak lagi membaca buku medis dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Bukan karena ilmunya berkurang, melainkan karena kini setiap pengetahuan memantik pertanyaan lanjutan. Setiap diagram embriologi yang dulu ia anggap final, kini terasa seperti pintu menuju sesuatu yang lebih luas. Ia mulai mencatat, bukan catatan medis, melainkan catatan perbandingan. Ia menuliskan tahapan perkembangan embrio yang ia ketahui secara ilmiah, lalu di sampingnya ia tuliskan makna ayat-ayat Al-Quran yang pernah ia baca. Ia melakukannya diam-diam, dengan hati-hati, seolah takut seseorang akan mengetahui pergulatan batinnya. Awalnya, ia bersikap defensif. Ia mencari perbedaan. Ia mencari celah yang bisa membuktikan bahwa kesesuaian itu hanyalah kebetulan. Ia membaca tafsir yang berbeda, mempelajari konteks bahasa, bahkan mencoba menafsirkan ayat-ayat tersebut sebagai simbol semata. Namun semakin ia mendalami, semakin sulit ia mempertahankan sikap menolak. Yang membuatnya terguncang bukan hanya kesamaan tahapan, melainkan urutannya. Tidak terbalik, tidak melompat, tidak rancu. Sebagai dokter spesialis kandungan, ia tahu betul betapa pentingnya urutan dalam perkembangan embrio. Kesalahan satu tahap saja dapat berakibat fatal. Dan di hadapannya, tersaji penjelasan yang justru sangat menghormati keteraturan itu. Ia mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Sains tidak pernah berdiri sendiri. Ia adalah alat untuk memahami, bukan sumber kebenaran mutlak. Selama ini, tanpa ia sadari, ia telah menempatkan sains bukan sebagai jalan, tetapi sebagai tujuan. Kesadaran itu membuat dadanya sesak. Suatu siang, ia menangani persalinan yang sulit. Kondisi medis ibu dan bayi berada di batas tipis antara selamat dan kehilangan. Ia melakukan semua prosedur sesuai standar tertinggi yang ia miliki. Tangannya bekerja dengan presisi, pikirannya fokus, pengalamannya menjadi sandaran utama. Namun di satu titik, ia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu. Waktu terasa berjalan lambat. Detik demi detik seperti menggantung di udara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketidakberdayaan yang begitu nyata. Ilmu yang selama ini menjadi bentengnya kini berhenti di ambang batas.
Dan di saat itulah, tanpa ia rencanakan, sebuah bisikan muncul di hatinya, bukan dalam bentuk kata, melainkan kesadaran bahwa ada kekuatan yang bekerja di luar jangkauan tangan dan pikirannya. Proses itu akhirnya berakhir dengan selamat. Ibu dan bayi berhasil melewati masa kritis. Ruangan dipenuhi rasa lega. Rekan-rekannya memujinya. Mereka menyebutnya hebat, terampil, luar biasa. Namun ia tidak lagi merasa pantas menerima semua pujian itu. Ia berdiri di sudut ruangan, menatap kehidupan yang baru saja lahir dengan perasaan campur aduk. Ada syukur, ada kelegaan, tetapi juga ada pengakuan diam-diam bahwa keberhasilan itu bukan sepenuhnya miliknya. Malam itu, ia pulang dengan langkah yang berat. Ia duduk sendirian, membuka kembali catatan perbandingannya. Kali ini, ia tidak lagi menulis untuk membantah, melainkan untuk memahami. Ia membaca dengan sikap yang berbeda, lebih rendah hati, lebih jujur. Ia mulai mengajukan pertanyaan yang belum pernah ia izinkan muncul sebelumnya. Jika kitab itu bukan berasal dari manusia, lalu dari mana pengetahuan itu datang? Jika sains baru menemukan kebenaran ini belakangan, bagaimana mungkin penjelasan itu telah ada jauh sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi terasa mengancam, justru terasa perlu. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan tangisan keras, melainkan air mata sunyi yang mengalir perlahan. Ia tidak menangis karena kehilangan keyakinan, melainkan karena menyadari keterbatasannya. Bertahun-tahun ia berdiri di atas podium ilmu pengetahuan dengan kepala tegak, dan kini ia melihat betapa kecil dirinya di hadapan keluasan kebenaran. Ia teringat pada semua pasien yang pernah ia tangani, pada semua kehidupan yang tumbuh dan lahir melalui tangannya, pada semua momen ketika ia mengira dirinya memegang kendali. Kini ia melihat semuanya dengan perspektif baru. Ia hanyalah perantara. Sains, yang selama ini ia agungkan, tidak runtuh. Justru menemukan tempatnya yang tepat. Bukan sebagai tandingan iman, tetapi sebagai saksi. Ia mulai memahami bahwa kebenaran tidak takut diuji. Bahwa jika sesuatu benar, ia akan tetap berdiri meski dilihat dari sudut manapun. Dan apa yang ia temukan dalam ayat-ayat Al-Quran tidak goyah meski ia dekati dengan pisau analisis ilmiah. Di titik itu, pertahanannya benar-benar melemah. Ia tidak lagi berusaha melawan. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam pencarian yang jujur. Ia membaca, merenung, dan diam. Ia tidak terburu-buru mengambil kesimpulan, tetapi ia juga tidak lagi menutup hati. Ada rasa takut, tentu saja. Takut akan perubahan, takut akan konsekuensi, takut akan bagaimana ia harus menjelaskan semua ini pada dirinya sendiri, apalagi pada orang lain. Namun di balik ketakutan itu, ada kedamaian aneh yang mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus tahu segalanya. Ia tidak merasa harus selalu benar. Ia merasakan kelegaan luar biasa ketika mengakui bahwa ada kebenaran yang lebih tinggi dari pemahaman manusia. Malam semakin larut. Ia menutup buku-bukunya satu persatu. Di dalam hatinya, sebuah keputusan belum terbentuk, tetapi arah telah jelas. Ia tidak lagi berjalan menjauh dari kebenaran yang ia temukan. Ia justru melangkah mendekat, meski dengan langkah gemetar. Hari itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada peristiwa luar biasa yang terlihat dari luar. Dokter spesialis kandungan itu menjalani aktivitasnya seperti biasa. Memeriksa pasien, menandatangani laporan, memberi arahan pada tim medis. Namun sejak pagi, dadanya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam tanpa bisa ia jelaskan. Ia berusaha mengabaikannya. Ia telah melewati hari-hari penuh pergulatan batin. Ia telah membaca, membandingkan, merenung, dan berusaha memahami dengan jujur. Namun hari ini berbeda. Ada keheningan aneh yang menyertai setiap langkahnya, seolah pikirannya sedang menuju satu titik yang tak bisa lagi dihindari. Di salah satu pemeriksaan, ia kembali menatap layar USG. Kehidupan kecil itu bergerak pelan, nyaris tak terasa, namun nyata. Denyut jantungnya terdengar jelas.
Ritmenya stabil. Ia tahu semua penjelasan medisnya. Ia bisa menjabarkannya dengan lancar. Tetapi kali ini, bibirnya bergetar. Ia berhenti bicara sejenak. Pasien di hadapannya menatap dengan cemas, mengira ada sesuatu yang salah. Ia segera tersadar dan menenangkan sang ibu dengan senyum profesional. Pemeriksaan berjalan lancar. Tidak ada masalah. Namun begitu pasien keluar dari ruangan, ia duduk terdiam lebih lama dari biasanya. Tangannya gemetar. Ia menutup wajahnya sebentar, menarik napas dalam-dalam. Ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk menyendiri, bukan untuk berpikir, melainkan untuk merasakan. Ia meminta waktu sejenak, lalu berjalan ke ruang yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk aktivitas. Di ruang itu, ia duduk sendiri. Tidak ada buku, tidak ada layar, tidak ada alat medis, hanya keheningan. Dan di sanalah, pertahanan terakhirnya runtuh. Air mata pertama jatuh tanpa ia sadari. Disusul air mata berikutnya. Napasnya tersengal. Dadanya naik turun tak beraturan. Ia menunduk. Kedua tangannya menutupi wajah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis sesengukan. Tangisan itu bukan tangisan kebingungan. Bukan pula tangisan ketakutan. Itu adalah tangisan pengakuan. Selama ini, ia berdiri di atas keyakinan bahwa manusia, dengan ilmu dan akalnya, mampu menjelaskan segalanya. Ia membangun identitasnya di sana. Ia dihormati karena itu. Ia merasa aman karena itu. Namun kini, di tengah keheningan itu, ia menyadari sesuatu yang sederhana namun mengguncang. Ada kebenaran yang tidak membutuhkan pembuktian panjang untuk diakui. Kebenaran yang cukup dirasakan oleh hati yang jujur. Ia teringat ayat-ayat yang telah ia baca. Tentang penciptaan manusia. Tentang tahapan yang begitu ia kenal. Namun kini terasa berbeda. Ia teringat pada semua kehidupan yang pernah ia saksikan tumbuh dan lahir. Pada semua momen ketika ia mengira dirinya memegang kendali. Dan di hadapan kesadaran itu, kesombongan intelektualnya luruh. "Aku tidak menciptakan ini," bisiknya dengan suara pecah. "Aku hanya menyaksikannya." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Seolah sebuah beban besar terangkat dari dadanya. Ia tidak lagi harus menjadi pusat segalanya. Ia tidak lagi harus menjelaskan semua hal dengan sempurna. Ia boleh mengakui bahwa ada yang maha mengetahui, sementara dirinya hanyalah pembelajar. Tangisannya semakin keras. Bahunya bergetar. Air mata membasahi wajahnya tanpa ia pedulikan. Ia tidak berusaha menahannya. Ia membiarkan semuanya keluar. Rasa kagum, rasa takut, rasa haru, rasa bersalah karena selama ini menutup diri. Dalam tangisan itu, tidak ada kata-kata panjang. Tidak ada doa yang terucap dengan rapi. Yang ada hanyalah ketulusan yang mentah, pengakuan yang jujur, dan kerendahan hati yang lahir dari kedalaman jiwa. Ia menangis karena merasa kecil. Ia menangis karena merasa ditemukan. Ia menangis karena menyadari bahwa kebenaran tidak memaksanya tunduk, melainkan mengundangnya dengan lembut. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Ketika tangisannya mulai mereda, ia menarik napas panjang. Dadanya masih terasa sesak, tetapi ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kehangatan emosional semata, melainkan ketenangan yang dalam. Ketenangan karena tidak lagi melawan apa yang telah nyata di hadapannya. Ia mengusap wajahnya perlahan. Dalam keheningan itu, sebuah keputusan belum diucapkan secara lantang, tetapi hatinya telah condong ke satu arah. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan kembali seperti sebelumnya. Ia tahu bahwa setelah hari ini, ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua yang ia temukan hanyalah kebetulan. Ia berdiri dengan langkah pelan. Kakinya terasa ringan, meski pikirannya masih dipenuhi perasaan campur aduk. Ia kembali ke aktivitasnya, menyelesaikan pekerjaannya dengan sikap yang lebih tenang. Rekan-rekannya tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Dari luar, ia tetap terlihat seperti dokter yang sama. Namun di dalam, ia telah berubah.
Malam itu, di rumah, ia duduk sendirian lagi. Bukan untuk membandingkan buku, bukan untuk menganalisis. Ia hanya duduk dalam diam. Tangisannya tadi siang masih terasa membekas. Ia tidak menyesalinya. Justru ia mensyukurinya. Ia menyadari bahwa tangisan itu adalah titik balik. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian dalam pencarian kebenaran. Ia merasa seolah ada tangan tak terlihat yang menuntunnya, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kasih yang halus. Ia belum melangkah sepenuhnya. Masih ada jalan panjang di depannya. Masih ada keputusan besar yang menunggu. Tetapi malam itu, ia tidur dengan perasaan yang berbeda. Perasaan damai yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Hari-hari setelah tangisan itu terasa berbeda. Dokter spesialis kandungan tersebut masih menjalani rutinitas yang sama, masih berdiri di ruang praktik yang sama, masih memegang alat yang sama. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Ia tidak lagi berjalan dengan beban perlawanan di dadanya. Kini yang ada adalah kesadaran yang tenang, meski belum sepenuhnya terucap. Ia tahu, ia telah sampai di persimpangan hidup. Keputusan besar itu tidak datang dalam satu malam. Ia datang melalui keheningan-keheningan panjang, melalui doa-doa yang belum terucap dengan sempurna, melalui kejujuran yang terus ia pelihara pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin melangkah karena emosi sesaat. Ia ingin melangkah karena keyakinan yang matang. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaan, ia duduk sejenak dalam diam. Bukan untuk menganalisis, bukan untuk membandingkan, melainkan untuk mendengarkan suara hatinya sendiri. Dan suara itu semakin jelas. Apa yang ia temukan bukanlah kebetulan, bukan pula ilusi intelektual. Itu adalah kebenaran yang telah lama mengetuk. Dan kini pintunya terbuka. Ia kembali membaca ayat-ayat yang dulu mengguncangnya. Kali ini, ia membacanya dengan sikap yang berbeda. Tidak lagi sebagai peneliti yang mencari celah, tetapi sebagai manusia yang ingin memahami. Setiap kata terasa hidup. Setiap makna terasa dekat. Ia tidak memahami semuanya, tetapi ia tidak lagi merasa harus memahami segalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai dengan ketidaktahuannya. Pergulatan terberat justru datang dari dalam dirinya sendiri. Ia memikirkan hidup yang telah ia bangun selama ini, reputasi, kepercayaan, pandangan orang-orang terhadap dirinya. Ia memikirkan konsekuensi, pertanyaan, bahkan kemungkinan penolakan. Semua itu nyata dan tidak bisa diabaikan. Namun di sisi lain, ia juga memikirkan satu hal yang jauh lebih penting. Bagaimana ia bisa terus hidup jika ia mengingkari kebenaran yang telah ia yakini? Pertanyaan itu terus mengiringinya. Suatu malam, ia duduk sendirian di ruang yang sunyi. Tidak ada gangguan, tidak ada kesibukan. Hanya dirinya dan keputusan yang tak bisa lagi ditunda. Dadanya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa ia akan melangkah ke wilayah yang belum pernah ia pijak sebelumnya. Ia menarik napas panjang. Dengan suara pelan, hampir berbisik, ia mengucapkan pengakuan yang selama ini hanya bergema di hatinya. Tidak ada saksi manusia. Tidak ada sorotan. Hanya kejujuran yang mengalir begitu saja, tulus dan utuh. Saat kata-kata itu terucap, tubuhnya gemetar. Bukan gemetar karena ragu, melainkan karena haru yang mendalam. Air matanya kembali jatuh. Tetapi kali ini berbeda. Jika sebelumnya air mata itu adalah tanda runtuhnya kesombongan, kini air mata itu adalah tanda lahirnya keteguhan. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Seolah beban yang selama ini ia pikul, beban untuk selalu benar, selalu tahu, selalu kuat, akhirnya dilepaskan. Ia tidak kehilangan apapun. Justru ia merasa menemukan dirinya yang paling jujur. Malam itu, ia sujud dalam keheningan. Tidak dengan bacaan yang sempurna, tidak dengan gerakan yang sepenuhnya ia pahami, tetapi dengan hati yang berserah. Ia tidak merasa canggung. Ia tidak merasa asing. Justru ia merasa pulang.
Keesokan harinya, ia kembali ke pekerjaannya dengan langkah yang mantap. Tidak ada perubahan besar yang tampak dari luar. Ia tetap dokter spesialis kandungan yang sama, teliti, profesional, berdedikasi. Namun cara ia memandang kehidupan telah berubah sepenuhnya. Ketika ia menatap layar USG, ia tidak lagi hanya melihat proses biologis. Ia melihat tanda kebesaran. Ketika ia membantu persalinan, ia tidak lagi hanya merasa bangga pada keterampilannya, tetapi juga bersyukur atas kesempatan menjadi perantara. Setiap kelahiran kini terasa lebih sakral. Ia tidak mengumbar keputusannya. Ia tidak merasa perlu menjelaskan pada siapapun dalam waktu dekat. Keputusan ini terlalu pribadi, terlalu berharga untuk diumumkan dengan tergesa-gesa. Ia ingin menjaganya dengan ketulusan, membiarkannya berakar kuat di dalam dirinya terlebih dahulu. Namun perubahan sikapnya tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Ada kelembutan baru dalam caranya berbicara. Ada kesabaran baru dalam caranya mendengarkan. Ada ketenangan baru dalam caranya menghadapi situasi sulit. Orang-orang merasakannya, meski tidak tahu penyebabnya. Di rumah, ia menjadi lebih reflektif. Ia memperhatikan keluarganya dengan pandangan yang lebih penuh cinta. Ia menyadari bahwa hidayah yang ia terima bukan hanya untuk dirinya sendiri. Namun ia juga tahu, jalan setiap hati berbeda. Ia tidak ingin memaksa. Ia ingin menjadi teladan, bukan penekan. Keputusan untuk masuk Islam bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ia menyadari bahwa iman bukan sekadar pengakuan, tetapi perjalanan seumur hidup. Akan ada ujian, akan ada keraguan, akan ada saat-saat lelah. Namun ia tidak takut lagi. Ia telah melangkah melewati batas terbesar, kejujuran pada diri sendiri. Dan langkah itu adalah langkah paling berani yang pernah ia ambil. Lebih berani daripada keputusan medis apapun, lebih berani daripada risiko profesional apapun. Karena kali ini, yang ia pertaruhkan bukan sekadar karir atau reputasi, melainkan kebenaran hatinya. Malam itu, sebelum tidur, ia menatap langit-langit dengan senyum tipis. Hatinya penuh, bukan oleh kepastian absolut, tetapi oleh kepercayaan yang tumbuh perlahan. Ia tidak tahu bagaimana masa depan akan membawanya, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti, ia tidak berjalan sendirian. Setelah mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya, dokter spesialis kandungan itu menyadari bahwa perjalanan ini belum selesai. Justru disinilah ujian yang paling halus sekaligus paling berat menantinya. Hidayah yang ia terima bukanlah sesuatu yang bisa ia simpan sendiri selamanya. Ada orang-orang yang ia cintai, yang selama ini berjalan bersamanya dalam hidup, dan kepada merekalah ia merasa memiliki tanggung jawab batin. Keluarga. Namun ia tahu, kebenaran tidak pernah bisa disampaikan dengan paksaan. Ia telah belajar dari perjalanannya sendiri bahwa iman lahir dari kejujuran hati, bukan dari tekanan atau perdebatan. Karena itu, ia memilih satu jalan yang menurutnya paling tulus, keteladanan. Hari-hari berlalu, dan keluarganya mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih tenang menghadapi masalah. Jika sebelumnya ia cenderung menjawab dengan logika kering, kini ada empati yang mengalir dalam setiap kata-katanya. Jika sebelumnya ia mudah gelisah saat menghadapi hal di luar kendali, kini ia terlihat lebih menerima. Perubahan itu tidak ia rencanakan. Ia tidak berusaha menunjukkan apapun. Semuanya mengalir alami, seiring dengan kedamaian yang tumbuh di dalam hatinya. Suatu malam, mereka berkumpul seperti biasa. Tidak ada acara khusus. Tidak ada suasana yang dibuat-buat. Namun di dalam dada sang dokter, ada dorongan kuat untuk jujur. Ia tahu, jika tidak ia sampaikan sekarang, ia akan terus memikulnya sendirian. Ia menarik napas panjang. Dengan suara yang tenang namun bergetar, ia mulai berbicara. Bukan tentang agama terlebih dahulu, bukan tentang perbedaan keyakinan. Ia memulai dengan kisah perjalanannya sendiri, tentang kegelisahan yang ia rasakan, tentang pencarian yang melelahkan, tentang kekaguman yang tumbuh perlahan saat ia menyaksikan kehidupan dalam rahim setiap hari. Ia berbicara sebagai suami,
sebagai orang tua, sebagai manusia. Ia menceritakan bagaimana ilmu yang selama ini ia banggakan justru membawanya pada kerendahan hati. Bagaimana ia menemukan ketenangan bukan ketika ia merasa tahu segalanya, tetapi ketika ia berani mengakui keterbatasannya. Tidak ada nada menggurui, tidak ada ajakan langsung, hanya kejujuran yang mengalir apa adanya. Keluarganya mendengarkan dalam diam. Ada raut terkejut, ada kebingungan, ada pula kekhawatiran. Ia melihat semua itu dengan hati yang terbuka. Ia tidak ingin menyangkal reaksi mereka. Ia tahu, apa yang ia sampaikan bukan hal kecil. Ia tidak menuntut pengertian seketika. Ketika akhirnya ia mengungkapkan bahwa ia telah memilih untuk masuk Islam, suasana menjadi sunyi. Detik-detik berlalu terasa panjang. Ia menunduk sebentar, menahan getaran di dadanya. Ini adalah momen yang paling ia takuti, sekaligus paling ia harapkan. Ia mengangkat wajahnya kembali. "Aku tidak meminta kalian mengikuti aku," katanya lirih namun tegas. "Aku hanya ingin kalian tahu apa yang aku rasakan. Aku ingin jujur." Kalimat itu sederhana, tetapi penuh cinta. Air mata menggenang di matanya, bukan karena takut ditolak, melainkan karena ia mencintai mereka sepenuh hati. Ia ingin mereka mengenalnya apa adanya, bukan sebagai figur yang sempurna, tetapi sebagai manusia yang sedang belajar berjalan di jalan yang baru. Satu persatu, keluarganya mulai merespons. Ada pertanyaan, ada keraguan, ada juga keheningan yang panjang. Ia menjawab dengan sabar, sejauh yang ia bisa. Jika ia tidak tahu jawabannya, ia mengakuinya. Ia tidak lagi merasa perlu selalu benar. Hari-hari berikutnya menjadi masa yang penuh kepekaan. Ia tidak mengubah kebiasaan keluarga secara drastis. Ia tidak memaksa suasana. Ia tetap menjalani perannya dengan penuh tanggung jawab. Namun dalam setiap sikapnya, ada ketulusan yang terus berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ia bangun lebih pagi, memulai hari dengan ketenangan. Ia menghadapi masalah dengan kepala dingin. Ia menjadi pendengar yang lebih baik. Ia tidak mudah marah. Ia tidak mudah putus asa. Semua itu perlahan menyentuh hati keluarganya. Mereka melihat perubahan itu nyata. Suatu ketika, salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya lebih jauh. Bukan dengan nada menantang, melainkan dengan rasa ingin tahu. Sang dokter menjawab dengan hati-hati. Ia berbagi tentang bagaimana Al-Quran berbicara padanya sebagai seorang dokter, bukan dengan dogma, tetapi dengan kebenaran yang selaras dengan ilmu. Ia tidak berdebat, ia hanya berbagi. Malam-malam menjadi ruang percakapan yang hangat, tidak selalu mudah. Kadang ada perbedaan pandangan yang membuat suasana hening. Namun ia memilih untuk tetap lembut. Ia percaya, kebenaran tidak perlu dibela dengan amarah. Jika itu benar, ia akan menemukan jalannya sendiri ke hati yang jujur. Dan perlahan, sesuatu mulai berubah. Keluarganya mulai melihat apa yang ia lihat, bukan secara ilmiah terlebih dahulu, tetapi secara batin. Mereka melihat ketenangan yang tidak dibuat-buat. Mereka melihat kedamaian yang tidak bisa dipalsukan. Mereka melihat bahwa iman yang ia temukan tidak menjauhkannya dari keluarga, justru mendekatkannya. Tangis pertama bukan datang dari dirinya, melainkan dari salah satu anggota keluarganya. Tangis yang lahir dari pergulatan batin yang sama, antara logika, kebiasaan lama, dan panggilan hati. Tangis yang membuat sang dokter menunduk, menahan air mata syukurnya sendiri. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan itu dengan lembut. Hari itu, keputusan demi keputusan diambil bukan karena tekanan, melainkan karena kesadaran. Bukan karena ingin menyenangkan dirinya, tetapi karena hati mereka sendiri telah disentuh. Ia menyaksikan itu dengan rasa haru yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika akhirnya keluarganya menyatakan kesediaan untuk menapaki jalan yang sama, ia menangis. Bukan tangisan yang meledak, melainkan tangisan syukur yang dalam. Ia merasa seolah beban yang selama ini ia pikul sendirian kini dibagi bersama, bukan sebagai beban,
tetapi sebagai cahaya. Ia menyadari bahwa hidayah adalah anugerah. Ia tidak bisa menciptakannya, tidak bisa memaksakannya. Ia hanya bisa menjaga dirinya tetap jujur, tetap rendah hati, dan tetap mencintai. Pagi itu terasa berbeda, meski matahari terbit dengan cara yang sama. Dokter spesialis kandungan itu membuka hari dengan ketenangan yang kini telah menjadi bagian dari dirinya. Tidak ada kegaduhan batin, tidak ada dorongan untuk membuktikan apapun. Yang ada hanyalah kesadaran sederhana bahwa hidupnya telah memasuki babak baru, babak yang tidak menghapus masa lalu, melainkan memaknainya kembali. Ia melangkah ke ruang praktik dengan hati yang lapang. Jas putih yang dikenakannya masih sama, namun maknanya telah bertambah. Kini, jas itu bukan hanya simbol keahlian, tetapi juga amanah. Ia merasa bertanggung jawab bukan hanya pada standar profesi, tetapi juga pada nilai yang ia pegang dengan tulus. Setiap tindakan, setiap keputusan, kini ia niatkan sebagai bentuk pengabdian. Di ruang pemeriksaan, ia kembali menatap layar USG. Kehidupan kecil itu bergerak pelan, seolah menyapa dunia dari balik keheningan rahim. Denyut jantungnya teratur. Anggota tubuhnya berkembang sesuai waktunya. Dokter spesialis kandungan itu tersenyum, bukan karena puas pada kemampuannya, tetapi karena bersyukur diberi kesempatan untuk menyaksikan keajaiban yang sama, kali ini dengan mata yang lebih jujur. Ia menjelaskan hasil pemeriksaan dengan bahasa yang jelas dan menenangkan. Ia tetap ilmiah, tetap teliti, tetap profesional. Namun ada kelembutan baru dalam nada suaranya. Ada kesadaran bahwa di balik setiap grafik dan angka, ada kehidupan yang patut dihormati sepenuh hati. Hari-hari berjalan dengan ritme yang stabil. Ia tidak merasa perlu mengumumkan perubahan hidupnya kepada dunia. Ia memilih untuk menjalaninya dengan konsisten. Baginya, iman yang sejati tidak membutuhkan panggung. Ia tumbuh dalam ketekunan, dalam kesabaran, dalam kejujuran yang terus dijaga. Di rumah, suasana berubah menjadi lebih hangat. Keluarganya kini berjalan bersamanya, bukan di belakang atau di depan. Mereka belajar bersama, saling menguatkan, saling memahami. Tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika kebiasaan lama muncul kembali, ketika rasa canggung menyelinap. Namun mereka menghadapinya dengan senyum, dengan kesadaran bahwa perubahan sejati memang membutuhkan waktu. Dokter spesialis kandungan itu menjadi pendengar yang lebih baik. Ia tidak lagi terburu-buru memberi jawaban. Ia memahami bahwa pertumbuhan iman tidak selalu linear. Ada hari-hari cerah, ada hari-hari mendung. Dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kejujuran untuk terus melangkah. Dalam pekerjaannya, ia menghadapi berbagai kasus. Sebagian berakhir dengan sukacita, sebagian dengan kesedihan. Tidak semua kehamilan berujung bahagia. Tidak semua usaha manusia berbuah sesuai harapan. Namun kini, ketika menghadapi kehilangan, ia tidak lagi merasa hancur. Ia berduka dengan cara yang lebih utuh, mengakui rasa sakit, sekaligus berserah pada ketetapan yang lebih besar. Suatu hari, ia duduk sendirian setelah membantu persalinan yang berjalan lancar. Bayi itu menangis dengan suara yang kuat, seolah mengabarkan kehadirannya kepada dunia. Ibunya tersenyum dengan air mata haru. Dokter spesialis kandungan itu menunduk sebentar, merasakan getaran syukur yang mengalir hangat di dadanya. Ia teringat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari keyakinan pada akal semata, menuju kerendahan hati di hadapan kebenaran. Ia teringat malam-malam penuh pertanyaan, tangisan yang mengubah segalanya, langkah berani yang ia ambil, dan cinta yang ia bagikan pada keluarga. Semua itu tidak sia-sia. Semua itu membentuk dirinya yang sekarang. Ia tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia justru merasa lebih dekat dengan sesama manusia, dengan kehidupan, dan dengan Sang Pencipta. Ia memahami bahwa iman tidak menjadikannya kebal dari kesalahan, tetapi memberinya arah ketika ia tersesat. Iman tidak menjanjikan kemudahan, tetapi menghadirkan ketenangan saat kesulitan datang. Waktu berlalu. Reputasinya sebagai dokter tetap terjaga. Bahkan,
Banyak yang merasakan perbedaan dalam caranya melayani. Ia lebih sabar menjelaskan, lebih empatik mendengarkan, lebih berhati-hati mengambil keputusan. Tanpa ia sadari, keteladanan itu berbicara, bukan sebagai ceramah, melainkan sebagai kehadiran yang menenangkan. Ia menyadari satu hal penting, ilmu dan iman tidak pernah bertentangan. Keduanya saling melengkapi. Ilmu mengajarkan cara, iman mengajarkan makna. Ilmu menjawab bagaimana, iman menjawab mengapa. Dan ketika keduanya berjalan seiring, manusia menemukan keseimbangan yang selama ini dicari. Pada suatu malam yang tenang, dokter spesialis kandungan itu duduk bersama keluarganya. Tidak ada percakapan berat, tidak ada diskusi panjang, hanya kebersamaan yang sederhana. Ia memandang wajah-wajah yang ia cintai, dan hatinya dipenuhi rasa syukur yang sulit diungkapkan. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih ada hari-hari yang akan menguji. Masih ada pertanyaan yang menunggu jawaban. Namun ia tidak lagi takut. Ia telah belajar bahwa iman bukan tentang mencapai garis akhir, melainkan tentang berjalan dengan arah yang benar. Ia menutup hari dengan doa yang lirih, bukan doa yang panjang atau sempurna, melainkan doa yang jujur. Ia bersyukur atas ilmu yang membawanya sejauh ini, dan atas iman yang memberinya cahaya untuk melangkah lebih jauh. Kisah ini berakhir di sini, tetapi maknanya tidak. Ia berlanjut dalam setiap denyut kehidupan yang ia saksikan, dalam setiap keputusan yang ia ambil dengan hati yang jujur, dan dalam setiap langkah kecil yang ia niatkan sebagai ibadah. Dan pada akhirnya, ia memahami pesan yang sederhana namun abadi, bahwa hidayah bukanlah tentang kemenangan keyakinan, melainkan tentang ketulusan hati yang berani menerima kebenaran, apa adanya, sepenuh jiwa.